melihat cahaya senter di dasar jurang. Juliana tidak ditemukan di titik lokasi pertama jatuh, tapi dia udah jatuh ke bawah. Korban ini ternyata sudah tersangkut. 4 orang lainnya harus tidur bersama dengan jasad korban di tebing jurang. Berita tentang pendaki Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani sedang ramai menjadi sorotan media sosial, nggak hanya di Indonesia, tetapi juga di Brazil. Pendaki tersebut memiliki nama lengkap Juliana de Souza Pereira Merins yang berusia sekitar 26 tahun, jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, di mana proses evakuasi jasadnya berlangsung berhari-hari karena medan yang sangat ekstrim dan cuaca yang sangat tidak memungkinkan, bahkan membahayakan tim SAR. Nah, berikut kronologi jatuhnya Juliana dan proses evakuasi jasadnya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Jadi, di hari Sabtu pagi, tanggal 21 Juni tahun 2025, Juliana Merins dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan terjatuh. Dan dapat kalian ketahui, Juliana melakukan pendakian bersama dengan 6 rekan lainnya yang ditemani nih sama seorang pemandu lokal, di mana mereka memilih melewati jalur pendakian yaitu jalur Sembalun. Lalu Juliana dan 6 rekan lainnya bersama seorang pemandu lokal memulai perjalanan pendakian mereka di Sabtu dini hari. Nah, tapi nih ketika perjalanan menuju puncak, Juliana ini merasa kelelahan dan dia berada 3 menit di belakang sang pemandu lokal untuk beristirahat dulu nih si Juliana. Tetapi setelah 15-30 menit si pemandu lokal ini menunggu, kok Juliana nggak muncul-muncul. Akhirnya si sang pemandu lokal memutuskan untuk menjemput kembali Juliana di titik terakhir Juliana beristirahat. Tapi ternyata ketika si pemandu lokal ini sampai di titik terakhir Juliana beristirahat, dia tidak menemukan keberadaan Juliana. Dan ketika lagi dicari-cari, si pemandu lokal ini melihat cahaya senter di dasar jurang yang menuju ke Danau Segara Anak. Lalu si pemandu lokal ini yakin bahwa cahaya senter itu berasal dari senter yang dimiliki oleh Juliana. Gak butuh waktu lama, si pemandu lokal ini langsung menghubungi pihak berwenang untuk meminta bantuan. Dan laporan pertama terkait jatuhnya Juliana ini diterima di hari yang sama jam 6.30 waktu Indonesia bagian tengah atau sekitar setengah 7 pagi. Dan ketika laporan sudah diterima oleh tim Basarnas ini langsung bergerak cepat tanggapan nih dan mengumpulkan beberapa tim gabungan yang berjumlah sekitar puluhan personil untuk menjangkau titik lokasi jatuhnya Juliana Merins di arah Danau Segara Anak sekitar Cemara Nunggal, Nusa Tenggara Barat, Gunung Rinjani. Yang selanjutnya nih, tim SAR langsung berangkat dengan membawa perlengkapan dan peralatan lengkap dan mereka mencapai pos 4 itu di jam 12 siang waktu Indonesia bagian tengah. Dan ketika mereka sudah mau mulai proses evakuasi dan tim juga udah mulai turun ke bawah, tapi dengan medan yang cukup ekstrim apalagi cuaca yang sangat tidak mendukung, yaitu berkabut tebal jadi mengganggu jarak pandang. Bahkan tim udah mulai turun tapi tidak juga menemukan korban yang pada saat itu masih dinyatakan selamat. Di hari berikutnya, yaitu
Sabtu Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 ketika tim SAR mulai kembali proses evakuasi korban, ternyata posisi korban itu telah terperosok kembali nih karena tali yang sudah dipersiapkan oleh tim SAR sepanjang 300 meter nggak mencapai titik lokasi jatuhnya korban pertama kali. Apalagi nih, melalui informasi visual dari drone, Juliana tidak ditemukan di titik lokasi pertama jatuh, tapi dia udah jatuh ke bawah lagi. Dan lagi-lagi nih, cuaca makin tidak mendukung karena kabutnya semakin tebal, bahkan cuaca yang sangat basah nih. Sampai drone thermal aja nggak bisa digunakan secara maksimal. Akhirnya di hari kedua proses evakuasi korban tidak membuahkan hasil. Di hari ketiga pencarian, yaitu hari Senin tanggal 23 Juni tahun 2025 jam 6.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, melalui informasi visual melalui drone, terlihat posisi korban ini ternyata sudah tersangkut di tebing batu ya, dengan kedalaman sekitar 500 meter. Lalu tim memutuskan untuk climbing ke bawah dengan medan yang cukup ekstrim, lalu cuacanya semakin tidak mendukung. Jadi kabutnya tebal banget, mempersempit jarak pandang. Lalu demi keselamatan para tim SAR, akhirnya diputuskan supaya tim ditarik lagi ke arah yang aman. Dan selanjutnya di hari keempat, yaitu hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025, tim SAR berusaha kembali dalam proses evakuasi korban. Dan kali ini menggunakan helikopter. Tapi helikopter aja terhambat nih karena kondisi cuaca yang sangat buruk, karena kabutnya benar-benar tebal. Akhirnya tim harus melakukan penyelamatan secara manual kembali, yaitu di jam 16.52 sore waktu Indonesia bagian tengah atau sekitar jam 4 kurang, tim sudah mencapai kedalaman 400 meter. Dan kemudian di jam 6 sorenya, tim sudah mencapai di kedalaman 600 meter dan menemukan korban, sayangnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Berikutnya, di jam 18.31 waktu Indonesia bagian tengah atau sekitar setengah 7 malam, 3 tim personel tambahan diturunkan kembali nih di kedalaman 400 meter dan mereka melakukan proses wrapping survivor untuk proses evakuasi korban, di mana 3 orang lainnya berada di titik 400 meter dan 4 orang lainnya berada di titik 600 meter bersama dengan korban. Akhirnya mereka harus bermalam di sana dengan cara flying camp. 4 orang lainnya harus tidur bersama dengan jasad korban di tebing jurang. Dan karena kondisi cuaca yang sangat buruk dan medan yang cukup ekstrim, akhirnya proses evakuasi korban untuk diangkat ke atas itu tidak dilakukan di malam itu juga ya, menunggu di pagi hari. Dan tibalah di hari terakhir proses evakuasi korban, yaitu hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Jam 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah, proses evakuasi korban dilakukan dengan metode lifting atau pengangkatan jenazah korban dengan cara vertikal ke atas. Demikianlah kronologi dari insiden jatuhnya Juliana Marins, sang pendaki dari Brazil,
yang jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali. Turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi keluarga korban dan apresiasi juga terima kasih kepada seluruh tim yang sudah melakukan proses evakuasi kepada korban. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini maka kalian menjadi lebih tahu.